bahwa nanti ketika terjadinya kiamat, keributan yang ada di hari kiamat, kegawatan, kegoncangan yang terjadi di hari kiamat, orang yang menyusui itu dilempar anaknya. Bahkan orang yang ngandung, yang hamil itu tiba-tiba melahirkan, saking gawatnya hari kiamat. Dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan cinta terhadap dunia. Nah, kalau orang yang cinta terhadap akhirat, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirin fi hadzal majlis. Seperti kaula muljaaki yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, wabil khusus kepada segenap para jamaah majlis sholawat dan zikir yang tergabung di dalam majlis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Syamsuddin dan juga Bapak Syaraful Anam, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita masuk kepada maqalah yang ke-13 halaman 48. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyarata, dan adapun ini adalah maqalah yang ke-13. Qala aidan, berkata siapa Syekh Hasan Al-Basri, aidan halil juga, beliau berkata, man aradad dunya wa ikhtaraha 'alal akhirati aqabahullahu bi sitti uqubatin salasun fid dunya wa salasun fil akhirati. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, man aradad dunya, barang siapa arada yang ingin, siapa man ad-dunya kepada dunia, waqtaraha dan memilih, siapa man siapa seseorang kepada dunia, alal akhirati ketimbang akhirat. Jadi tabuna Syekh Hasan Al-Basri mun beda orang selebih milih dunya ketimbang akhirat. Maksudnya ada mau memilih dunya ketimbang akhirat. Gara-gara dunya, gara-gara lakona, gara-gara pekerjaannya, gara-gara aspek aktivitas keduniawiannya sampai meninggalkan akhiratnya. Ini yang dimaksud dengan lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Gara-gara dagang, gara-gara jualan, gara-gara parkiran, gara-gara sama macamnya. Yang lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aqabahullahu bisitti uqubatin, maka akan memberi sanksi kepada seseorang, Allahu siapa Allah, bisitti uqubatin, dengan 6 beberapa sanksi. Akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Salasun fid dunya, yang sanksi 3-nya itu fid dunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, wa salasun fil akhirati, dan adapun 3 fil akhirati ialah di dalam akhirat. Saya pertama, ammas salasu, adapun sanksi yang pertama, 3 yang pertama, ammas salasu adapun yang 3, allati hiya fid dunya, allati yang hiya adapun allati fid dunya ialah di dalam dunia. Sanksi yang pertama adalah amalun laisa lahu muntaha. Fa amalun, maka ialah berangan-angan, artinya memiliki harapan-harapan yang sangat panjang, laisa lahu, yang tidak ada lahu bagi man, muntaha, apa akhirnya. Ini sanksi yang pertama. Mulai kadung lebur ke dunia, udah kadung cinta sama dunia, pasti angan-angannya panjang. Maksudnya bagaimana? Ini adalah tulul amal. Maksudnya panjang angan-angan. Orang ciri-ciri tulul amal itu disebabkan oleh 2 perkara katanya. Yang pertama adalah al-jahlu, yang kedua adalah bisababi hubbid dunya. Yang pertama karena bukan, karena bodoh, karena tidak tahu bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan akhirat. Dia merasa dia akan hidup selamanya. Dia akan merasa dengan pedenya beberapa tahun ke depan akan tetap hidup, sehingga angan-angannya panjang. Pagi tahun depan engkau tero meliaria, tero andi ria, agabayaria. Padahal untuk mencapai 1 hari besok saja, ini belum tahu apakah tetap dalam kondisi sehat walafiat, artinya masih hidup, ataupun sudah meninggal dunia.
Jadi orang mula kadung cinta ke dunia, kalau sudah diberikan hubbud dunia, cinta terhadap dunia, maka disangsi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih angan-angan yang tiada henti. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi atabu masalal insana, mengumpamakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al insana kepada manusia, wal amala dan angan-angan, wal ajala dan mati. Famassalal ajala ila janibihi, maka mencontohkan siapa Rasulullah al ajala kepada mati, ila janibihi di arah samping nyaman, di antara kiri dan kanannya seseorang. Wal amala sementara angan-angan amamahu, wal amala sementara angan-angan amamahu berada di hadapannya man. Orang kalau misalnya sudah terlalu pede, contohlah kita misalnya, ini ibarat seperti kita misalnya menggunakan kendaraan, misalnya pakai mobil. Spion itu penting apa tidak? Sangat penting. Orang kalau tak punya spion, ini menghadap hanya ke depan, enggak tahu kalau ternyata di belakang atau di kiri dan di kanannya ada sesuatu yang tiba-tiba ketika kita menyeberang ditabrak oleh orang. Dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang banyak angan-angan ini hanya pandangannya ke depan, seolah-olah dia akan hidup selamanya, tanpa disadari padahal maut mengintai dirinya, yang kapan saja maut tadi pasti akan menjemput dirinya. Bagaimana yang benar? Ya silakan kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan, tapi jangan lupa wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal juga untuk akhirat kita seolah-olah kita mati besok. Ada geng misalnya, ada tegengtunya, tapi beda lebihnya sisipkan untuk sumbangan ke anak yatim, nyimpan di masjid, sumbang belikan semen ke pondok pesantren Salafiyah Al Aziz. Udah mulai pintar, alhamdulillah, pinter. Fabainama huwa yatlubul amala amamahu, maka ketika huwa yang ada pun manusia, yatlubu ialah mencari siapa manusia al amala kepada angan-angan amamahu yang ada di hadapannya, yang hanya difikirkan kehidupan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bagaimana anaknya nanti kalau sekolah, bagaimana nanti anaknya kalau sudah mondok, bagaimana nanti kalau anaknya sudah berkeluarga. Itu tuh yang dipikirkan, bagaimana jangka ke depannya seperti apa, yang dia tidak punya keyakinan untuk pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia ingin mengatur ketentuan Allah. Maka orang kalau sudah kadung mencari angan-angan yang berada di hadapannya, it atahu, ini kata Bunda Kanjeng Nabi, it atahu, it tiba-tiba, atahu telah datang hu kepada manusia al ajalu apa mati, tiba-tiba dia mati, fahtalajahu maka akan mencabut hu kepada man al ajalu apa ajal apa mati. Maka kalau orang mati dalam penuh angan-angan, kata orang kita mati penuh penasaran, akhirnya antunya bangkit. Penasaran dia kan, penasaran. Kita rokok, kita apa, temo-temo mate. Penasaran. Ai artinya intaza'ahu, mencabut apa ajalhu kepada manusia. Rawahu Ibnu Abid Dunya, meriwayatkan hu kepada hadis ini Ibnu Abid Dunya, siapa al-Imam Ibnu Abid Dunya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kam min mustaqbalin yauman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan illa la yablughuhu law nazartum ilal ajal wa masirihi la abghabtum al amala wa ghururahu. Kam min mustaqbilin, ini katanya Kanjeng Nabi, kam min mustaqbilin, kam betapa banyak min mustaqbilin dari orang yang menghadap yauman kepada satu hari, la yastakmiluhu yang tidak mampu menyempurnakan siapa manhu kepada satu hari. Betapa banyak dia untuk hidup satu hari ke depan masih belum bisa ditentukan bahwa ke depannya akan hidup apa tidak. Kiodi apa enggak? Wa muntadirin ghadan, dan betapa banyak orang yang menunggu ghadan kepada hari besok, la yablughuhu yang tidak akan sampai siapa muntadir hu kepada hari esok, masih nunggu besok seolah-olah masih hidup saja tanpa mau beramal soleh. Lau nazartum yang andaikan melihat siapa kalian semua ilal ajali
kepada adanya mati, wa masirihi dan jalannya ajal, la abghadtum al amala wa ghururahu. Niscaya murka siapa kalian semua al amala kepada angan-angan, wa ghururahu dan tipu daya dari angan-angan. Yang andaikan kalian ini semua sadar bahwa kita semua senantiasa diintai oleh yang namanya kematian. 1 jam, 1 detik, 1 menit ke depan kita tetap diintai oleh yang namanya kematian. Yang andaikan kita sadar, la abghadtum al amala wa ghururahu. Niscaya kita tidak senang, kita tidak suka untuk tulul amal, dan kita menghindar untuk ditipu dari banyaknya angan-angan. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkan kepada hadis ini Ad-Dailami. Siapa? Al-Imam Ad-Dailami. Kemudian sanksi yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lebih memilih dunia, wa hirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Wa hirsun dan ambisi dan sifat tamak ghalibun yang menguasai, laisa yang tidak ada lahu bagi seseorang qanaatun. Apa qanaah? Qanaah ini artinya ar-ridho bikismatillahi ta'ala, rela dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih miskin, alhamdulillah. Dikasih kaya, alhamdulillah. Ini namanya qanaah. Nah, sanksi yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang lebih memilih dunia. Sanksinya adalah ambisi yang menguasai dirinya, yang tidak ada kepuasan di dalam hatinya. Lebri soki bi Gusti Allah, ki terus soki boleh. Roma la tingkat ki boleh, Roma boleh. Banyak tak banyak? Lemon mati kebaya apa kira-kira itu? Kira-kira kebaya apa itu? Investasi, akhirnya ketika diurus sengketa. Akhirnya masalah beruntun. Yang dia punya anak, yang seharusnya anak itu diwarisi dengan ketenangan dan kenyamanan hati, ternyata anaknya punya warisan sengketa. Oh, berbelit-belit itu. Orangnya sudah mati. Ini ada ambisi yang tiada henti. Fal khirsu, maka adapun rasa ambisi, sifat yang ambisi, yaslubu fadhailan nafsi, akan merusak apa sifat ambisi, sifat tamak itu, fadhailan nafsi, kepada keutamaan jiwa. Orang kalau sudah punya sifat tamak, dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena menginginkan apa yang dia cita-citakan. Apapun bahasanya, apapun halal ataupun barangnya haram, yang penting hantam, tidak peduli itu mencelakakan dirinya atau tidak. Kenapa? Gara-gara punya sifat tamak. Ini untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Tak peduli itu kadang. Tak peduli. Yang penting apa yang saya inginkan tercapai. Masalah orang lain masa bodoh. Kata orang ini tak nyaman, kata orang ini haram, kata orang ini syubhat. Masa bodoh. Yang penting apa yang saya inginkan tercapai. Kenapa kok bisa demikian? Karena mendapatkan sanksi dari Allah lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wa yamna'u minat tawaffuri 'alal ibadati, dan orang yang tamak, orang yang ambisinya besar, wa yamna'u dan mencegah siapa orang yang berambisi minat tawaffuri dari memenuhi 'alal ibadati, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat diri kita, muhasabah diri kita sendiri. Ketika diri kita memiliki ambisi yang besar, kira-kira semangat enggak kita ibadah kepada Allah? Enggak. Kita punya ambisi, misalnya kita punya prospek ke depan ingin buat sesuatu, yang sesuatu ini harus berhasil. Yang seharusnya ibadah itu semangat, malah terbagi dengan ambisi yang harus kita kerjakan ini. Akhirnya melakukan ibadah yang biasanya normal, sholat 5 waktu tepat waktu, kadang berjamaah. Gara-gara ambisi yang kuat atas dunia, maka ibadah kita yang biasanya normal, yang biasanya istiqomah, udah mulai ditinggalkan. Udahlah nanti aja, masih kurang 5 menit. Udahlah nanti aja, masih bisa. Udahlah besok aja. Udahlah lusa aja. Kapan dah lusa? Dapat komor. Akhirnya bejengaki tak apa aja. Wa yab'asu dan memotivasi apa rasa tamak alat tawarruti, dan memotivasi apa rasa tamak alat tawarruti atas terjerumus fis syubhati, di dalam harta yang syubhat. Yang tadi itu dijelaskan, kalau udah punya motivasi yang tinggi, kemudian rasa tamaknya itu sudah menguasai terhadap dirinya, halal haram pasti dihantam. Saya penting kok oleh PC, saya penting kok makan PC, padahal yang dia makan adalah harta haram. Harta haram itu pasti akan dihisab oleh Allah dan juga akan disiksa.
Walaisa lil harisi, dan tidak ada lil harisi ialah bagi orang yang tamak, ialah bagi orang yang ambisi, ghayatun maksudatun, apa batasan akhir maksudatun yang ditentukan. Dia tidak punya batasan akhir, ya tetap sifatnya tetap akan muncul, ketamaannya itu akan terus bertambah tamak. Yakifu, yang akan berhenti siapa seseorang, indaha ketika ghayatun maksudah, wala nihayatun mahdudatun, dan juga tidak ada bagi orang yang tamak nihayatun apa akhir, mahdudatun yang dibatasi. Yaqa'u, yang terjadi siapa haris biha dengan nihayah mahdudah. Li'annahu, karena sesungguhnya al haris, orang yang tamak, idza wasala bil hirsi, apabila dia telah sampai bil hirsi dengan keserakahannya, dengan ketamaannya, ilama ammala, kepada sesuatu ammala yang telah berangan-angan siapa orang yang tamak, aghrahu zalika, maka akan menipu apa angan-angan hu kepada haris, maka akan menipu hu kepada al haris dalika apa itu angan-angan. Kalau sudah misalnya punya angan-angan nih, nanti setahun depan saya akan buat rumah, ternyata berhasil, rumah lantai 3 ternyata berhasil. Udah buat lantai 3 nih, apa kira-kira dia cukup sampai dia buat lantai 3 ini? Buat lagi rumah yang lain. Ini untuk bini tua, kata dia kan. Nanti untuk bini muda. Udah dapat 2, 3. Ini kayaknya kurang 1. Udah dapat 3, masih kurang sempurna dia. Apa kena apa 4 sunnah Nabi. Gua bahala sunnah Nabi bahaya gua. Ini gara-gara apa? Kena tipu dayanya angan-angan. Ini kalau sudah tercapai. Kalau sudah tercapai angan-angannya, biziyadatil hirsi, dengan bertambah serakah, wal amali, dan tambah angan-angan. Tapi kalau tak tercapai bagaimana katanya? Wa illam yasil, dan apabila tidak tercapai siapa man ro'a idha'atal ghina, maka akan melihat siapa man idha'atal ghina, kepada menyia-nyiakan harta, lauman, kepada hinaan, wasoro, dan ada siapa man bima, terhadap sesuatu, salafa, yang telah lalu apa ma, min rojaihi, dari harapan-harapannya man, absatu amalan, absatu ialah lebih luas, amalan, apanya? Amalan angan-angannya. Andaikan tidak tercapai, misalnya dia punya uang sekian miliar, dia buat untuk misalnya nyalon gubernur, nyalon dewan, nyalon apa, misalnya punya angan-angan ke sana kan, ternyata tak jadi. Ketika tak jadi, dia merasa hartanya tadi, ini bilang begini, cuk saya pengen melihat sampai PC teluk mereka kok berhasil, cuk saya pengen bingko kebai modal untuk buka lelong misalnya kan, mereka berhasil. Nah tetap ditipu, gara-gara apa? Gara-gara angan-angan, tetap ditipu, berhasil ditipu, tak berhasil pun kena tipu. Itu jahatnya angan-angan itu jahat. Memang nikmat. Yang nyaman itu punya angan-angan, tak punya duit. Itu paling nyaman itu. Ya Allah, bila yang pandese ya itu kan. Cara mentransferkan uang 100 juta dari otak ke rekening itu gimana? Itu nyaman itu. Dan tatarul kan begitu. Orang kalau tak punya duit nyaman aja dia ngomong, ingin buat ini, ingin buat itu, sekali diajak, ayolah buatlah. Misalnya kan mau buat pelang harganya 13 juta. Ngomong ke beliau, aku nak buat pelang berapa ye? 13 juta. Tak jadi bang. Tak jadi. Itu angan-angan yang terhenti dengan sendirinya. Gara-gara apa? Tak ada duit. Gara-gara tak ada duit. Kemudian yang ketiga, sanksi yang ketiga, wa ukhida minhu halawatul ibadati. Wa ukhida, dan dicabut minhu dari seseorang, halawatul ibadati, apa nikmatnya beribadah. Orang mula hubbud dunya, disibukkan dengan dunia, kemudian lebih mementingkan dunia atas akhiratnya, udah itu pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk beribadah. Maca sholawat letak nyeting ke Athena, maca Quran letak kira nyeting ke bulu golek. Nah, baca zikir apapun tidak berpengaruh kepada dirinya. Kenapa? Seperti kaca yang kemudian terkena debunya sudah tebal, ini mau dibersihkan sulit, tidak bisa langsung bersih sekali ya. Misalnya kaca nih, kayak kaca ini kena debu udah kadung tebal, apa kira-kira bisa dibersihkan sekalian? Tidak cukup. Tapi kalau misalnya hanya kotoran-kotoran kecil, kotoran-kotoran yang tidak begitu banyak, hanya menempel, langsung dibersihkan, bisa langsung bersih. Tapi kalau sudah semakin banyak dibiasakan, maka ketika membersihkan satu kali itu tidak cukup.
Ini sanksi yang ketiga, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala halawatul ibadati, apa nikmatnya, manisnya merasakan ibadah. Kenapa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Litashawulihi anha, karena kesibukannya manusia, karena kesibukannya man anha dari dunia. Ini tiga sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa amma salasu allati hiya fil akhirati, maka dan ada pun tiga, wa amma salasu dan ada pun tiga, allati yang hiya yang ada pun tiga, fil akhirati ialah diberikan oleh Allah di dalam akhirat, fahaulun yaumal qiyamati, maka ialah keributan yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Artinya apa? Akan merasakan gegoncangan yang dahsyat, yang luar biasa ketika hari kiamat. Tapi kalau orang-orang soleh hendaknya nyaman ketika terjadinya hari kiamat, akan menikmati hari kiamat itu seperti kemanten baru. Tapi orang-orang yang memang dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fahaulun yaumal qiyamah, maka akan merasakan keributan yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin arda'at wa tad'u kullu dzatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara, bahwa nanti ketika terjadinya kiamat, keributan yang ada di hari kiamat, kegawatan, kegoncangan yang terjadi di hari kiamat, orang yang menyusui itu dilempar anaknya. Bahkan orang yang ngandung, yang hamil itu tiba-tiba melahirkan, saking gawatnya hari kiamat. Dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan cinta terhadap dunia. Nah, kalau orang yang cinta terhadap akhirat, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahaulun yaumal qiyamati, maka keributan, mendapatkan keributan yaumal qiyamati di hari kiamat. Artinya fahiyya, maka adapun hari kiamat, umurun mukhawwifatun, adalah beberapa perkara, mukhawwifatun yang sangat mengkhawatirkan, wa mufzi'atun, dan juga perkara mufzi'atun yang mengagetkan yaumal qiyamati di hari kiamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal hisabus syadidu, dan hisab perhitungan asyadidu yang sangat ketat, nanti diperiksa oleh malaikat ini tidak bisa disogok ternyata. Mungkin kalau diperiksa polisi, mungkin kalau diperiksa jaksa itu bisa disogok. Banyak kesalahannya, menggunakan sekian pasal ternyata masih selamat. Kenapa? Karena disogok. Mun malaikat ternyata sogok berempat ternyata. Beri rokok tanda rokok, beri kakanan tanda ngakan, beri besi apa boleh. Mun malaikat tanda senda serah. Sana ku megrian dah. Lebar deh besi berbuat. Syukur kalau kan. Wahwa hisabul munakosati, wahwa adapun hisab yang sangat ketat, hisabul munakosati ialah perhitungan seperti munakosah. Tahu munakosah? Kalau misalnya orang mau sidang skripsi, itu namanya munakosah. Jadi munakosah itu ditanyakan begini, kau dapat dari mana tuh duit? Ini dikasih orang, siapa orangnya itu? Ini orang mana? Orang itu dapat dari mana? Itu terus diteliti sampai ke akar-akarnya. Itu namanya hisab yang sangat ketat. Enggak cukup ini dapat di mana? Ini dapat dikasih kawan. Udah, enggak begitu malaikat. Itu ditanya apa yang kita punya, rumah yang kita punya, mobil yang kita punya, rezeki yang diberikan oleh Allah terhadap kita, itu semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti skripsi sidang munakosah itu, sidang munakosah. Maka ada ungkapan mengatakan rezeki itu fahalaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Rezeki itu kalau halal itu dihisab oleh Allah, haram itu pasti disiksa. Ini sanksi yang nomor 2. Kemudian sanksi yang ketiga, wal hasratu tawilatu, dan kerugian at-tawilatu yang sangat panjang, kerugian yang sangat panjang. Artinya al-huznu al-madidu, artinya kesusahan, al-madidu yang sangat lama, bisababit ta'abis syadidi, dengan sebab rasa capek asyadidi yang sangat
parah dirasakan, at-ta'abi rasa capek, asyadidi yang sangat parah dirasakan. Inilah 3 sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat, dan ini diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Sementara 3 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang pertama adalah punya angan-angan yang tiada henti, kemudian yang kedua ambisi yang tiada henti, kemudian yang ketiga dicabutnya oleh Allah rasa atau kenikmatan beribadah. Semoga kita semua yang hadir ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari segala hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.